Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Saudara Presiden Syukur dan yang terhormat kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Semoga acara diseminasi budaya positif berjalan dengan lancar. Saya selaku penyampai materi juga akan memberikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sambutan, yang mana sambutan ini yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kepada Ibu Bias. Dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pujian saya biar bisa baca. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT kita bisa bertemu di sini di dalam acara diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Amri dan Ibu Dewi Apriyati. Sebelumnya saya akan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa selawat dan salam kita panjatkan dikatakan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti semuanya mendapatkan syafaatnya di akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Muhammad Amri dan Ibu Dewi Apriyati, dan lupa yang saya hormati juga Bapak Ibu guru SD 1. Dan insya Allah kita saling membahu gotong royong untuk mencapai tujuan kita yang terbaik, biar pelaksanaan CPV pada angkatan 11 ini bisa berjalan lancar dan dalam satu apapun selesai sesuai tepat waktu. Bapak Ibu, pas kegiatan pada pagi hari ini, mangga sekali lagi tolong kita bersamanya untuk tugas PBB pada hari ini, saling bantu, saling ngasih masukan, musyawarah bersama, kita pecahkan bersama apa yang akan disampaikan oleh Pak Tamrin dan Bu Dewi. Kepada Pak Tamrin dan Bu Dewi, untuk kegiatan pada siang hari ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, saling tukar pikiran dengan teman-teman demi tercapainya tugas dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, peserta destinasi kita di pagi hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif, yang mana merupakan tugas dari guru penggerak angkatan 11, yaitu harus menyampaikan atau memberikan pemahaman, menyebarkan pemahaman kepada rekan guru atau rekan sejawat, yang mana temanya adalah budaya positif, dan mana saya selaku CGP yaitu ada yang dua. Yang pertama adalah Muhammad Amri dan Dewi Nur Abdani, dan mana yang pertama pemateri akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Kepada Ibu Dewi Nur Abdani, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Guru SD 1 untuk kegiatan kami, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Apakah dari Bapak Ibu semua sudah mengetahui atau sudah mendengar tentang apa itu budaya positif? Sebelum saya memaparkan lebih lanjutnya, siapa yang sudah mengetahui atau pernah mendengar apakah
saya memaparkan lebih lanjut. Ibu Sri. Ya, Ibu Sri. Terima kasih kepada Bu Dewi. Budaya positif yang saya ketahui adalah kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah, baik guru, murid, dan stakeholder yang mendukung kegiatan tersebut. Contoh 5S, kemudian sambut pagi, begitu. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Sri. Ya, seperti yang dilakukan oleh Ibu Sri, memang alhamdulillah sekolah kita sudah mewujudkan atau melaksanakan budaya positif ya. Jadi setiap pagi sekolah kita, ibu dan bapak gurunya sudah ada jadwal tiket. Jadi setiap pagi kita sudah menyambut anak-anak dengan senyuman. Jadi mereka itu bahagia untuk masuk ke lingkungan sekolah, belajar disambut dengan gurunya. Jadi mereka itu bahagia dulu. Karena yang terpenting di dalam pembelajaran kita menyenangkan, membahagiakan anak-anak dulu. Baik ibu bapak, di sini nanti kita paparkan dengan yang pertama itu disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol restitusi, dan keenam segitiga restitusi. Yang sudah Bapak lihat boleh Pak, ini positif. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesabaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Contoh yang sudah kita laksanakan semua ya, ini sekedar contoh foto saya sendiri, tapi di sini semuanya sudah melaksanakan ibu bapak dulu. Setiap paginya melaksanakan budaya positif itu diawali dengan tiket menyambut anak. Ya, budaya positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya. Jadi di lingkungan sekolah kita itu membiasakan budaya positif dengan cara kalau pagi kita menyambutnya, ya. Kemudian kalau dalam keagamaan kita melakukan sholat, itu merupakan suatu budaya positif, ya, membiasakan anak-anak dalam hal ini di lingkungannya dibiasakan budaya positif seperti yang bergambar. Next one. Budaya positif juga ini setiap di sekolah kita ya, setiap hari Jumat kita adakan kegiatan Jumat pagi, yaitu yang sudah kita lakukan biasanya minggu pertama kita haji Yasin dan tahlil, minggu kedua kita haji Ar-Rahman, minggu ketiga kita biasa sholat duha berjamaah, dan minggu keempat kita membaca surat Al-Waqiah. Hari-hari biasa yang kita lakukan murid SDN 1 yaitu setiap hari Senin sudah terjadwal. Ya, pagi hari pembiasaannya itu sholat duha, dan itu jadwalnya kelas 1 sama sesi, ada 2 sesi setiap paginya, setiap harinya. Sesi pertama atau jam yang pertama dimulai jam 7 sampai setengah 8, itu kita mengadakan sholat duha kelas 1 dengan 1A, 1B. Kemudian sesi yang kedua itu jam 10 sampai jam setengah 11, itu kita mengadakan sholat duhanya kelas 3. Hari Selasa kelas sesi pertama kelas 4A sama kelas 1C sampai seterusnya sampai hari Sabtu ya, yang sudah itu di keagamaan. Untuk olahraga sekolah kita juga sudah mengadakan itu, kalau hari Sabtu pagi kita mengadakan senam bersama ya ibu bapak, yang sudah kita laksanakan di SDN 1 seperti yang sudah tertata di sini. Anak-anak kita sudah melaksanakan, dan malam ini juga SDN 1 itu kita pembelajarannya itu kepada murid ya. Jadi setiap
pengadaan kegiatan, guru itu cuma pengadanya, tapi murid yang memimpinnya, baik itu sholat maupun dalam ngaji, itu murid-muridnya yang memimpin sendiri, bukan gurunya. Next slide. Disiplin positif itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi mereka sadar sendiri. Jadi bukan dipaksa, ya. Jadi bukan karena mereka melakukannya, bukan dipaksa, tapi mereka kesadaran sendiri atau bukan paksaan ataupun mendapat ujian. Karena di sekolah kita itu sudah terbiasa, jadi anak-anak sudah tahu ketika kegiatan Jumat pagi, Sabtu pagi, kemudian hari Senin sampai Sabtu, mereka biasa seperti itu. Mereka tidak karena paksaan, tapi mereka tahu kalau jadwalnya sendiri, seperti itu ya, yang sudah kita laksanakan di sekolah kita, Bapak-Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ini 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Saya yakin semuanya sudah tahu, tapi di sini saya cuma mengingat kembali ya. Yang pertama itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan domba. Ya, saya yakin semuanya sudah tahu tentang profil pelajar Pancasila dan sudah kita laksanakan di sekolah kita itu. Motivasi perilaku manusia. Jadi di sini barangkali ada ibu dan bapak yang belum memahami betul apa itu budaya positif. Kemudian yang sudah saya paparkan tadi, apakah di sekolah kita itu ada yang perlu kita budaya positifnya kita tambahkan lagi gitu ya. Terus kita menanamkan kembali. Kalau mempertahankan itu sudah pasti. Kita harus mempertahankan yang apa yang sudah kita laksanakan di sekolah kita pertahankan, dan kita akan melakukan kegiatannya lebih baik lagi dari sekarang, gitu ya, ibu bapak semuanya. Barangkali ibu dan bapak semuanya ingin memberi masukan, ide atau tentang budaya positif yang ada di sekolah SD 1 itu, kami persilakan. Ibu ini barangkali mau memberi masukan. Tapi 5 dasar kebutuhan manusia ya. Yang pertama itu yaitu kebutuhan ibu, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima. Terus yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan itu kebutuhan kemampuan atas kemampuannya. Yang keempat itu adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan yang kelima ini adalah kesenangan tersendiri, yaitu kebutuhan merasa senang, seperti itu. Terima kasih untuk Ibu Kiki yang sudah dibawakan sana Ibu Kiki, yaitu kebutuhan manusia seperti itu ya Ibu dan Bapak. Dalam hal ini ada yang motivasi dalam perilaku, barangkali ada yang mau ditanyakan atau apakah di sekolah kita itu nggak Ibu Zena? Izin bertanya ya Bu. Tadi kan pembahasannya tentang budaya positif, terus juga ada kegiatan-kegiatannya yang menceritakan tentang budaya positif. Nah, yang ingin ditanyakan, apakah kegiatan-kegiatan tersebut dibuat oleh guru atau melalui pembicaraan terlebih dahulu guru dan murid, atau ada kolaborasi atau kesepakatan seperti itu? Terima kasih. Terima kasih untuk ujian pertanyaan yang sangat bagus. Tentunya dalam hal ini kalau kita dalam suatu kegiatan kita tidak harus, maksudnya tidak boleh harus sendiri ya. Dalam hal ini kita harus bicarakan dengan ibu kepala sekolah, dengan teman-teman, gitu ya. Jadi berkolaborasi untuk mengarah suatu kegiatan, termasuk budaya positif. Salah satunya itu kita kan piket.
itu juga kita bicarakan bersama dulu. Yang tidak harus ibu kepala sekolah menunjuk, tapi kita kebersamaan berkolaborasi bagaimana untuk mengadakan piket menyambut anak setiap pagi. Kemudian kalau untuk kegiatan agamanya yang saya tidak bisa mengadakan kegiatan tanpa melibatkan teman-teman semua, tanpa minta izin dari ibu kepala sekolah. Kita harus ke ibu kepala sekolah, kemudian kita berkolaborasi dengan ibu dan bapak semua agar kegiatan yang saya ajukan itu bisa berjalan. Kemudian itu kita juga berjalan dengan anak didik kita, ya. Jadi anak didik kita juga kita libatkan. Bahkan kalau misalnya lebih kita kegiatan budaya positif, kita rangkul komite. Jadi supaya semuanya itu tidak bisa berjalan sendiri, ya dalam hal ini. Jadi kita segala sesuatunya berkolaborasi. Intinya kita berkolaborasi dengan semua warga yang ada di sekolah, kemudian bisa jadi di lingkungan sekolah juga kita rangkul semua. Jadi terciptalah budaya positif di sekolah. Dan alhamdulillah yang ibu bapak semuanya kan sudah melaksanakan di SD 1 itu sudah berjalan. Budaya positif ada di SD 1 itu. Ya. Mungkin ada lagi? Ya, mana ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menambah, mungkin ini sudah kebiasaan sehari-hari, tapi harus lebih ditekankan lagi untuk anak-anak, ya, agar dapat menghormati bapak dan ibu gurunya, tidak hanya bapak wali kelasnya sendiri atau ibu wali kelasnya sendiri, tapi untuk kebersamaan semua untuk menghormati. Dimana kalau kita harus menerapkan kepada anak itu budaya salam, ya, dan anak itu dibiasakan salam terhadap seluruh yang ada di lingkungan sekolah, tidak hanya wali kelasnya sendiri. Ya, misalnya bertemu, saya melihat kadang-kadang dalam anak-anak itu berpas-pasan dengan guru, saling lewat saja gitu ya. Itu budaya salam itu yang ingin saya terangkan, atau gimana untuk diterapkan agar semuanya itu dapat menghormati bapak dan ibu guru yang seluruhnya ada di lingkungan sekolah ini. Itu saja dari budaya salam, budaya positif yang lain yang ingin saya sampaikan. Terima kasih BR untuk penambahan yang memperoleh materi ini. Ya, memang betul yang dikatakan oleh BR. Dalam hal ini juga saya sebagai guru agama tidak bisa untuk melaksanakan sendiri. Hal ini saya juga minta bantuan atau berkoordinasi dengan ibu bapak wali kelas untuk membiasakan salam ketika ketemu sama ibu bapak guru. Karena kalau saya sendiri masuk ke kelas itu kan 1 minggu sekali, ya. Yang lebih banyak itu wali kelasnya. Jadi mungkin lebih anak-anak itu lebih ke wali kelasnya, ya. Karena kalau saya sendiri itu sebagai mapel itu cuma seminggu sekali ketemu sama dia. Jadi mungkin dalam hal ini begini, terima kasih atas masukannya. Nanti kita insya Allah perbaiki lagi budaya salam untuk budaya positif salam khususnya, ya, untuk guru kita yang ada di SD 1. Yaitu kuncinya kita berkolaborasi lagi, ya. Kita nanti mungkin membiasakan ke anak-anak lagi gitu. Kita mencontohkan teladan lagi gitu, ya. Kita juga kalau ketemu sama anak-anak memberi salam dan mungkin cium tangan, ya, itu ya. Tapi kita sudah ya budayanya di sini sudah seperti itu budaya positifnya. Ya, baik Bapak Ibu, dalam budaya positif yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Nah, dalam hal ini silakan Bapak Ibu barangkali ada yang menanggapi atau mengerti apa sih motivasi perilaku manusia, apa aja sih perilaku yang manusia itu kan. Motivasi itu ada dua, ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Nah, kalau Bapak Ibu barangkali tahu apa saja sih motivasi perilaku manusia, silakan Bapak Ibu barangkali yang mau menjawab. Maka Pak Pria. Oke. Bapak saya. Ya, punya di sini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali
saya mempunyai pendapat bahwa motivasi perilaku manusia itu memang ada dua, dari internal dan dari eksternal. Yang dari internal itu, motivasi itu sebuah dorongan perilaku kita sebagai manusia, mungkin terutama dorongan motivasi perilaku yang baik. Jadi motivasi yang dari internal itu kita mempunyai pendapat atau mempunyai cita-cita angan-angan, itu sebuah motivasi dorongan bahwa kita itu seperti contoh kita sholat, kita berbuat baik kepada teman, kepada tetangga, bagaimana kita itu berbuat baik kepada teman kita, kepada sesama manusia, itu adalah motivasi internal. Kemudian motivasi eksternal yang kedua itu motivasi dari luar. Contoh, kita ibu bapak guru di sini bekerja dengan baik karena ada motivasi dari luar, yaitu bendahara ngomong, misalnya ayo kerja bakti nanti makan, itu namanya motivasi luar. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu ngajar yang rajin, nanti ada uang lembur dari kepala sekolah, itu internal, eksternal, ya. Jadi motivasi itu adalah sebuah dorongan perbuatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu motivasi eksternal, bisa dari luar. Contoh lagi, Ibu Dewi di rumah rajin kalau lagi ada bapaknya, itu motivasi eksternal, ya. Tapi kalau nggak ada bapaknya di kuburan, ya, dolan-dolan. Tapi kalau ada bapaknya rajin cuci piring, cuci baju, oven dan sebagainya, itu namanya motivasi eksternal. Mungkin hanya itu Bu Dewi yang bisa saya sampaikan. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pia semuanya. Ya Bu, ini magang motivasi perilaku manusia. Jadi disampaikan itu ada dua, ya. Ada dua, yaitu motivasi internal dari dalam diri dan eksternal, yaitu pengakuan orang lain. Jadi gitu ya. Atau yang pertama yaitu menurut yang saya baca, yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Misalnya contoh ya, contoh saya sendiri lah. Saya sendiri berangkat pagi, berangkat pagi itu untuk menghindari dari liburan misalnya. Nah itu kan termasuk motivasi eksternal. Tapi kalau saya berangkat pagi atas kesadaran saya sendiri, atas tanggung jawab saya sendiri, nah itu namanya motivasi internal. Nah terus yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini juga termasuk motivasi eksternal. Contohnya tadi Kak Pria, contohnya Kak Pri. Ini ya berangkat ini nanti dapat uang. Contohnya itu jalan-jalan ya, misalnya nanti dapat ini, itu motivasi eksternal. Nah terus kalau misalnya mau dikasih mau tidak, nah saya ikut. Nah itu kan merupakan tanggung jawab dari kita sendiri. Nah itu berarti internal. Itu motivasi mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini merupakan motivasi dari dalam diri. Itu merupakan motivasi internal. Karena dari hati lah segala sesuatunya itu dilakukan atas kesadaran dirinya, bukan karena imbalan atau hukuman. Nah ini merupakan motivasi internal. Itu menurut saya sih itu yang saya baca. Terima kasih Bu Kiki. Terima kasih Bu Kiki. Kurang masih ada
Ya, baik Bapak Ibu semua, terima kasih atas masukan, pertanyaan semuanya ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3, ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Kemudian yang 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin tadi ada dari paparan dari Ibu Kiki juga sama Pak Punya dan yang lainnya itu sudah menggambarkan. Ini kesimpulan dari yang Bapak Ibu tadi paparkan, ini kesimpulannya seperti ini untuk motivasi perilaku manusia. Ya. Bapak Ibu semua, kita melangkah ke keyakinan sekolah atau kelas. Ya, nah ini materi yang cukup membuat kita semuanya ini ya, keyakinan sekolah atau kelas ini. Ya next Pak, Bapak Ibu semuanya, mengapa keyakinan kelas atau mengapa tidak peraturan kelas? Lagi, mengapa keyakinan kelas bukan ya, atau mengapa tidak peraturan kelas ya Bapak Ibu? Ya, karena Bu Haji mau? Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja gitu ya? Yang menurut saya ya begini ya. Kalau peraturan kelas itu berarti sifatnya kayak wajib kata saya. Kalau yakin tergantung kitanya itu menurut saya. Jadi seperti itu gitu. Terima kasih Bu Haji. Pak Taufik, Pak Taufik. Ayo Tiara. Oke, terima kasih Bu Ella. Mengapa keyakinan kelas dan kenapa bukan peraturan kelas saja? Nah, kita ketika peraturan kelas, kadang-kadang dengan motivasinya gitu. Jika mungkin diterapkan peraturan kelas, akhirnya si siswa itu melakukan itu hanya karena berdasarkan peraturan tersebut, ya kan? Nah, itu mungkin tadi Bu kata Bu Vivi yang terkait motivasi siswa menghindari kegunaan dan motivasi menghindari kegunaan. Nah, jika ada peraturan, mereka harus melaksanakan atau akan ditegur. Nah, ketika misalkan kita melakukan keyakinan, artinya kita menekankan kepada siswa kita di kelas untuk bahwa ini loh, anak-anak ketika kita menerapkan sesuatu hal yang baik atas keyakinan diri kita sendiri, kan? Nah, mungkin itu insya Allah hasilnya pun akan baik dan itu melekat di diri siswa karena keyakinan. Ya. Karena mungkin setelah di sekolah selesai keluar juga peraturan itu dari dipakai. Makanya kita apa itu namanya? Jadi motivasi itu kan lebih dari apa? Timbul dari diri sendiri itu lebih baik, lebih dipahami ketika mungkin dari eksternal. Kadang-kadang itu dipaksakan. Itu sih. Terima kasih Bu. Terima kasih ya, untuk Pak Taufik ya. Hai Ibu Sela, ini Ibu Sela mau berpendapat. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Terima kasih. Keyakinan kelas itu kita melakukan kegiatan atas dasar kesadaran diri kita sendiri. Tapi kalau peraturan kelas, anak itu akan juga itu aturan. Jadi dari anak kita harus melakukan itu karena memang aturannya. Kalau keyakinan kelas kita melaksanakan, siswa melaksanakan atas kesadaran diri sendiri. Itu. Terima kasih Ibu Sela ya. Kayaknya ibunya juga ini udah ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jawabannya. Menurut saya, kenapa keyakinan kelas? Itu karena kalau keyakinan kelas itu
di luar bersama-sama, bukan di luar dulu. Jadi keyakinan kelas itu jadi dilakukan semua, baik itu sama siswa dan juga wali murid. Kalau peraturan biasanya kita bikin sendiri, terus diterapkan, diberitahukan anak-anak. Jadi kayak kesannya kita tuh guru di kantor. Yang dalam hal ini ada lagi yang mau Bu Sri. Bu Sri sebetulnya sudah dilengkapi dengan guru yang lain. Hanya menambahkan setuju dengan Ibu Nia bahwa kalau keyakinan kelas itu prinsip dan nilainya itu kita buat bersama antara guru dan keaktifan murid. Jadi kita bisa melakukan diskusi dan brainstorming, hasilnya dibuat kesepakatan kelas yang dijadikan jadi pedoman untuk interaksi di kelas. Jadi sama-sama meyakini, kemudian ada kesepakatan untuk dilakukan bersama. Jadi semuanya ya, Ibu ini ya, baiklah Bapak Ibu semua. Terima kasih yang tadi atas semua sudah memberi masukan, sudah memberi pendapat ya. Jadi kita semuanya itu menyimak ternyata ya, tidak tidur ataupun tidak ini ya, tapi mendengarkan. Ya baik Bapak Ibu semuanya, ini ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang ini tadi belum disimpulkan ya. Jadi kenapa pertanyaannya bukan peraturan ya, tapi kenapa keyakinan kelas yang sudah disampaikan kan jelas semuanya ya, yang tadi di Ibu Nia, Ibu Sri ya. Jadi kalau keyakinan itu dibuat bersama ya, antara guru, siswa, bahkan melibatkan komite itu sendiri biar kesepakatannya itu dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau peraturan itu memang betul yang disampaikan oleh Ibu Nia. Kalau peraturan itu mungkin semuanya betul ya. Yang Bapak Ibu Bapak tadi memang semuanya betul. Cuma kalau peraturan itu lebih nanti mengarahnya ke kurang rasa tanggung jawab karena peraturan dibikin oleh gurunya. Jadi anak tidak dilibatkan. Kalau kesepakatan keyakinan kelas itu anak-anak dilibatkan dan mereka itu diminta pendapatnya apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan di dalam kelas supaya mereka mempunyai rasa tanggung jawab untuk menjalankan keyakinan kelas mereka itu. Ya, Bapak Ibu sebenarnya berikan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, kemungkinan jawaban adalah untuk keselamatan. Memang betul ya, Bapak Ibu semua. Jadi kita kalau misalnya naik motor itu jangan karena takut ditilang, ya, takut polisi, tapi lebih ke keselamatan, harusnya lebih ke keselamatan diri kita sendiri. Ya, jadi kalau selama ini tuh kita itu kalau misalnya naik motor itu udah nggak usah pakai helm ya. Kalau ada polisi aja kita pakai. Ya sebenarnya bukan itu. Nah, kita pakai helm itu untuk keselamatan diri sendiri. Mau ada polisi mau tidak, kita sebenarnya harus pakai helm ya. Ibu Bapak semuanya. Itu apa? Peraturan apa keyakinan? Intinya peraturan dan keselamatan. Ya, itu kesamatannya Bapak ya. Tapi helm itu masih kalah kuatnya dengan PC kita. Asalnya polisi di kantor polisi. Terima kasih Pak ya. Lanjut ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, Ibu Bapak semuanya, kemungkinan jawaban adalah ya untuk kesehatan atau keselamatan juga ya Ibu Bapak ya dalam hal ini. Itu kesehatan penggunaan masker ya, seperti yang kalau misalnya kita punya flu atau apa ya
ya, untuk melindungi diri dan untuk melindungi orang lain. Sebenarnya kalau pakai masker bukan untuk diri sendiri saja, tapi untuk orang lain yang kita hadapi itu ada lingkungan kita sendiri ya. Jadi kita tidak menularkan virus ya. Salah satu contohnya seperti itu. Karena kalau kita lagi flu terus kita nggak memakai masker, mungkin kita terus nggak cuci tangan, itu virus bisa menyebar menular ke orang lain. Jadi untuk jawabannya itu untuk kesehatan dan untuk keselamatan juga ya Ibu Bapak semua. Baik Bapak Ibu semuanya, nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Ini Bapak Ibu semuanya, Papanya juga nih Pak. Nih pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas merupakan pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Kemudian Bapak Ibu, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah diingat dipahami oleh semua warga kelas. Jadi Bapak Ibu yang wali kelas, ya semuanya, ya buat kita semua, kalau kita membuat keyakinan kelas, itu jangan terlalu banyak-banyak ya Bapak Ibu semua, karena cukup 5 atau 6 ya. Tapi yang penting mereka itu anak-anak itu ngerti dan paham, mencakup keseluruhannya. Jadi jangan banyak tapi mereka nggak paham. Nggak, jadi mereka lupa gitu. Jadi keyakinan kelasnya itu jangan, kalau bisa jangan terlalu banyak. Yang disepakati yang mana, yang mudah dipahami oleh anak yang mana, yang mereka bisa dipertanggungjawabkan yang mana. Kita pilih seperti itu. Ya. Kemudian keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Baik Bapak Ibu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu boleh dirubah sesuai kesepakatan bersama. Maksudnya kesepakatan dengan murid-murid kita ya. Barangkali bisa ada penambahan atau pengurangan. Misalnya dalam nomor 1 ya keyakinan kelas ini tepat waktu ya, tidak itu disiplin waktu. Misalnya anak ibu bapak semua yang satu kelas yang sudah bisa 1 jam 7 itu masuk semua ya, sudah diterapkan, berarti itu keyakinan kelasnya sudah dijalankan, sudah benar-benar bertanggung jawab. Boleh kita tambahi dengan keyakinan kelas yang memang belum ada atau belum disepakati oleh anak-anak kita ya seperti itu. Ya, baik ini Bapak Ibu semua keyakinan masuk ke kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di dalam sekolah. Saya yakin di semua kelas SDN 1 itu semua kelas sudah ada keyakinan kelasnya masing-masing ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya di kelas sudah terpampang keyakinan kelasnya ya. Di sekolah kita sudah diterapkan keyakinan kesepakatan kelasnya, ada semua di kelas masing-masing ya, sesuai dengan kesepakatan kelas masing-masing. Jadi antara kelas 1 kelas 2 mungkin kesepakatan kelasnya beda. Ada yang mungkin di kelas 1 ada cukup 5 dia biayanya, di kelas 2 mungkin bisa nyampe 7 ya ya. Terus kesepakatan kelasnya juga beda isinya ya. Jadi tergantung bagaimana kita kesepakatan dengan murid-murid kita ya, seperti itu. Ini contoh salah satu kelas saja ya Ibu Bapak semua, saya ambil dari kelas yang pertama yaitu keyakinan kelas 6 ya. Keyakinan kelas 6 itu yang pertama menghormati dan menghargai orang lain, itu yang disepakati oleh kelas 6 ya. Yang pertama menghargai dan menghormati orang lain ya. Jadi siswa harus datang tepat waktu dan tepat waktu setiap kali kelas sudah masuk, mereka sudah masuk. Yang kedua itu menghormati
ya yang sudah ada di dalam saat itu ya. Semua siswa diharapkan untuk menghormati baik kepada guru, kepada teman-temannya ya. Kemudian di sini rasa tanggung jawab, ada rasa tanggung jawabnya. Mungkin yang disepakati di kelas 6 itu kata-kata tanggung jawab. Kemudian lagi mandiri dan bernalar kritis. Mungkin kalau kelas 6 bisa pemikirannya sudah bernalar ya di sini yang sudah di kelas 6. Jadi mandiri dan kritis, saling menghargai, menghormati orang lain, kebersihan dan kesehatan. Itu keyakinan kelas 6 SD 1 itu ya. Dan ini saya yakin beda dengan kelas lain ya. Jadi mungkin kelas 6 itu kelas lain juga beda. Saya yakin beda dengan Bu Yaya karena apalagi kelas 1 kelas rendah ya. Jadi mungkin ada pembedanya lah dengan kelas 6 yang salah satunya itu bahkan diri dan berpikir kritis ya. Kalau begitu kelas 6 sih sudah mereka sudah mampu gitu ya. Nanti itu pemaparan dari saya ya Bapak Ibu semua. Nanti lebih lanjutnya untuk materi lainnya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Tamrin. Dari saya terima kasih dan mohon maaf barangkali ada salah kata maupun kekurangan, nanti masih kita bahas ya. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dewi atas pemaparannya, yaitu tentang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, dan yang terakhir tadi adalah keyakinan kelas, yang mana tadi disebutkan bahwa keyakinan kelas itu harus mencakup nilai-nilai universal yang seperti tadi tentang nah di sini menghormati dan menghargai orang lain. Jadi ini bedanya, Bapak Ibu, bedanya antara peraturan kelas dengan keyakinan sebedanya di sini. Kalau keyakinan kelas itu dia ada nilai-nilai kebajikannya. Di sini nilai kebajikan seperti menghormati dan menghargai orang lain. Apa sikap yang harus dilakukan oleh siswa? Apakah dalam menjalankan keyakinan menghormati dan menghargai, yaitu siswa harus datang tepat waktu ya, dan tepat waktu untuk setiap sesi dalam kelas. Nah, ini keyakinan dalam diri siswa adalah menghormati dan menghargai orang lain. Misalnya ada anak terlambat datang, tinggal ditanya saja, anak kamu kenapa bisa terlambat? Keyakinan apa yang pakai tenaga? Nanti anak akan menjawab, Pak, saya sudah melanggar keyakinan menghormati dan menghargai orang lain. Nah itu jadi. Kemudian misalkan di sini keyakinan kelas seperti menghormati, nilai kebajikan menghormati. Seperti apa? Yaitu semua siswa diharapkan untuk menghormati orang lain, guru dan yang lainnya, materi yang lain. Nah, seperti dari Bapak Ibu, itulah bedanya peraturan. Biasanya kalau peraturan itu tidak boleh terlambat. Nah, kita bahas yang kehilangan. Jadi kita namanya kesepakatan kelas itu kata-kata yang negatif kita hilangkan, ya. Jadi kita sekarang mengarahkan anak bahwa apa yang dia lakukan itu sudah melanggar keyakinan apa. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nah sekarang ya Bapak Ibu, selanjutnya saya Muhammad Tamrin CK 11 melanjutkan pemaparan dari Dewi, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu apa saja sih kebutuhan dasar dari manusia? Barangkali ada yang bisa menyampaikan. Pria, silakan. Sudah saya tahu jawabannya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah sepatu dan sandal, sudah.
Sepatu dan sandal. Terima kasih Mbak Pria. Ya, lanjut barangkali yang lain. Kebutuhan apa saja sih? Kemudian kita bisa bukti dasar kita itu pasti sedia manusia dari kebutuhan yang paling dasar dan tidak bisa ditinggalkan. Kira-kira apa sih? Barangkali sih mau menjawab? Ternyata sepatu itu di dasar di bawah. Berusin di sini. Terima kasih Pak Rami. Di sini saya searching ya, menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia ini beda dari mati kata. Yang pertama kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan nyaman, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri. Fisiologi yang salah dan minum dan kebutuhan itu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Bukan budaya. Barangkali saya jawab. Kebutuhan dasar manusia itu memang sepatu dan sandal. Yang pertama, sepatu. Sepatu itu sesuatu pangan dan kebutuhan, ya, seperti beras, pakaian, dan sebagainya. Sandal, santai dalam melakukan kegiatan agama. Contoh, kita sholat, ya, kita berpuasa, itu merupakan kebutuhan dasar manusia, bukan kewajiban. Kalau Bapak dan Ibu sholat dan puasa sebagai merupakan kewajiban, jangan merupakan kewajiban, itu kebutuhan dasar. Nanti kalau kewajiban, kalau wajib dan butuh beda. Ya, kalau butuh kita butuh sembahyang, wajib kemudian yang sepatu itu pangan dan kebutuhan pokok ya, itu seperti nasi, pakaian. Kalau kita dapat pakaian bagaimana? Ini dasar ya. Itu maksud saya sepatu dan sandal itu bukan kata topik karena sepatu dan sandal ada yang dasar, tidak, bukan topik. Jangan suruh dulu sama saya dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Pria atas jawabannya, ya betul sekali ya Ibu Sri dan Pak Pria yang salah satunya bahwa kita juga sebagai manusia itu sangat membutuhkan ada kebutuhan dasar yang harus kita miliki oleh manusia, ya seperti tadi saya selanjutnya. Nah contoh ya Bapak Ibu ini tentang kebutuhan manusia. Karena kita sebagai guru ya, kita ada sebuah pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan dilakukan? Ada yang bisa menjawab? Ibu Ambar adalah seorang guru yang ada di kelas 2 melihat ada temannya bertingkah, yaitu dia suka meminta bekal makan siang temannya. Ada laporan kasus seperti itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang harus dilakukan ya untuk mengenai permasalahan seperti ini? Ada yang bisa ada yang mau menjawab? Terima kasih, saya coba ya. Kalau dilihat dari mengidentifikasi dari identifikasi kebutuhan dasar manusia, kemungkinan Doni itu ada beberapa kemungkinan sebetulnya. Apakah Doni bosan dengan bakal makan siang yang sudah disiapkan oleh orang tuanya? Jadi dia tidak memiliki kebebasan untuk memilih apa yang dia sukai untuk dia makan, atau dia yang pertama bisa juga kemungkinan dia akan kebutuhan dia tidak terpenuhi kebutuhan untuk
ini ya yang untuk makan siangnya yang disediakan oleh orang tua tidak mencukupi, dia merasa kurang pilihan, kurang banyak. Kemudian bisa juga dia iseng minta melirik punya temannya, dia senang aja kalau misalkan menggoda temannya jahil dengan temannya. Barangkali kemungkinan itu bisa banyak. Terima kasih Pak. Ya, baik Mbak Istri, terima kasih atas jawabannya, atas pendapatnya. Mungkin ada yang lain barangkali menambahkan bahwa dari Istri mengatakan bahwa mungkin anak itu dalam makannya dia kurang apa kan, makanan yang dia bawa tidak sesuai dengan keinginannya, atau mungkin dia anaknya pengen menjadi orang lain. Ada kebutuhan apa ini? Coba lanjut. Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar kebutuhan mana yang sedang bisa dipenuhi oleh Doni. Pernyataan. Karena ya, ketika seorang murid melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikatakan gagal tentang memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Nah, ini adalah Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Ini Bapak Ibu, ini adalah 5 dari kebutuhan dasar manusia. Kalau ada anak-anak kita di kelas yang seperti kasus tadi, mungkin karena dia kurang kasih sayang, atau kurang tidak diterima, atau karena dia senang mengganggu orang lain, karena dia pengen kesenangan itu, karena dia kurang itu pengen kesenangan. Ya, lanjut dulu. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi, kita lanjut ke posisi kontrol restitusi. Ya, lanjut deh. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dahulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, dan apabila ada persamaan, apa persamaannya, dan apabila ada perbedaan, apa kira-kira perbedaannya. Maka Bapak Ibu barangkali ada yang mau menjawab, apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Kalau sama, apa yang samanya, dan kalau beda, apa yang bedanya? Maka barangkali kalau barangkali juga apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Terima kasih atas waktunya. Kalau hukuman, perbedaan hukuman dengan konsekuensi, kalau konsekuensi sebelum kita melakukan kita sudah tahu akibat dari perbuatan. Kalau hukuman tiba-tiba tidak tanpa ada kesepakatan di awal. Barangkali ada yang lain? Ibu Sela, barangkali pulang. Ibunya hukuman dan konsekuensi. Hal yang tahukan, apakah sudah cukup? Ya, baik. Ya, Bapak Ibu, kita bisa menyimpulkan ya dari keterangan dari Muslim tadi bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana, terus saya atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilemparkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang berikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi
itu sudah terencana atau sudah disepakati ya, seperti tadi pendapat industri sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima jika ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya diselesaikan pada waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti sudah ditahu sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini sebenarnya memonitor murid. Nah, Bapak Ibu tadi ya, bahwa hukuman itu kita melakukannya secara tiba-tiba tanpa diberitahu terlebih dahulu, atau tanpa adanya kesepakatan kelas, atau tanpa adanya keyakinan kelas. Ya, itu hukuman. Dan sedangkan kalau konsekuensi itu kita sebagai guru yaitu dibuat melalui dengan kesepakatan bersama antara guru dan siswa pun tahu konsekuensinya setelah melakukan misal kegiatan pelanggaran tersebut. Misalkan tadi ada anak terlambat masuk ke kelas dan ketinggalan tuh materi, maka konsekuensinya bisa jadi ketika anak lain istirahat, anak tersebut belum mengikuti istirahat karena memenuhi ketertinggalan dari pelajaran yang telah disampaikan tadi. Nah, itu adalah sebuah konsekuensinya. Itu sangat beda sekali Bapak Ibu. Kalau hukuman itu dilakukan dengan cara tiba-tiba tanpa diketahui oleh murid. Tapi kalau konsekuensi itu terencana, yaitu murid dan siswa guru dan siswa sudah tahu ya apa yang akan konsekuensi dilakukan jika melanggar aturan atau kesepakatan kelas tersebut. Nah, Bapak Ibu, di sini kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol ya sebagai guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum ya seperti tadi ya. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. 4, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Ini Bapak Ibu, yang 5 ini ada yang namanya motivasi gagal, ada yang motivasi berhasil ya, seperti hukum. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah yang pertama, guru menjadi identitas gagal, yaitu apabila guru memposisikan dirinya sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Seperti apa contohnya guru sebagai hukum? Ya, misalkan guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini adalah kata-kata guru sebagai penghukum. Nah, di sini adalah disebutkan bahwa ini adalah identitas gagal. Ya. Kemudian hasilnya, kalau kita sebagai penghukum, hasilnya adalah anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan cenderung berbohong. Ya, karena biasanya anak-anak kalau kita sebagai guru menghukum, awas kalau melanggar akan saya hukum seperti ini. Biasanya anak itu berbohong. Kamu tadi melakukan ini ya, bapak saya melakukannya karena dia berbohong karena takut dihukum. Itu. Jadi dia akan timbul bohong. Nah, ini adalah identitas gagal ya. Kemudian seperti murid berkata, biarkan
juga marah-marah. Nah, di belakang biasanya guru itu Pak Guru ini marah-marah terus, jadi aja lah, dan juga marah-marah lagi kerjanya kan oleh ibu anak kita ada sebagai penghukum. Makanya di sini kita berusaha ya untuk melakukan yang terbaik mungkin, apalagi kita sebagai guru harus mengikuti kodrat zaman ya, karena mungkin kita dulu sebagai penghukum itu biasa-biasa saja, tapi sekarang kita menjadi penghukum itu bisa bahaya, bisa terlapor oleh bisa kepolisian. Jadi ya, mari kita menghindari hal ini karena sampai karena kita kan sebagai harus menyesuaikan dengan kodrat zamannya, seperti zamannya tidak seperti dulu lagi ya. Jadi kalau ada misalkan kita melakukan kekerasan, orang tuanya nggak terima, lalu orang tuanya melaporkan, kita sebagai guru tidak laporkan. Kayak kasus seperti ini, makanya kita menghindari, karena kita sesuaikan dengan zamannya seperti ini. Kemudian memposisikan diri guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, seperti ini guru berapa? Kamu seharusnya kamu sudah tahu itu lelah sekali melakukannya. Ibu stres. Nah, apa dampaknya? Dampaknya yaitu menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Nanti anak akan berbohong karena takut salah di depan gurunya, takut dianggap bahwa saudara saya nih guru jadi marah, tapi seakan-akan merasa siswa itu merasa dibikin, dia itu merasa sangat bersalah sekali. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya itu identitas berhasil atau sukses, yaitu sebagai guru. Yang pertama adalah teman, kemudian pemantau, dan yang ketiga manajer. Ini dari yang ketiga ini, yang paling terbaik yang harus kita lakukan sebagai guru yaitu sebagai manajer. Ya, pasti Bapak Ibu dari 5 personel itu pernah kita melakukannya. Mungkin kita pernah jadi penghukum, mungkin pernah. Mungkin kita juga pernah membuat pasal-pasal, juga pernah. Kemudian mungkin kita juga pernah menjadi teman. Dan mungkin juga pernah kita menjadi monitor, pemantau. Nah, tapi yang ini yang kita jarang sekali dilakukan oleh guru adalah yaitu sebagai manajer. Nah, baiknya sebagai manajer. Apa sih manajer itu? Apa yang dilakukan guru? Yang pertama guru adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Seperti guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya adalah menguatkan pribadi siswa, menguatkan pribadi siswa, mematangkan keyakinannya yang sudah disepakati di kelas. Kemudian dalam kaitan dengan dia berkualitas apa? Yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kemudian dalam ini juga ketika kita bertanya, murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampak pada murid, yaitu murid dia akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini ya yang kita kenal dengan restitusi. Bapak Ibu ya, posisi yang harus kita lakukan saat ini sesuai dengan kodrat zaman, sesuai dengan filosofis yang ada di antara adalah kita sebagai guru harus bisa menjadi posisi kontrol restitusi yang mana yang terbaik dilakukan oleh guru adalah manajer. Namun sebelum ini, saya ingin bertanya dulu. Bapak Ibu misalkan ya, apakah kita melakukan
segitiga restitusi, apakah di situ harus ada hukuman atau konsekuensi? Apakah harus dilakukan? Walaupun kita menerapkan ya restitusi segitiga restitusi, apakah kita sebagai guru harus menyertakan konsekuensi atau hukuman? Tanpa saya kayak hukuman, apa alasannya kayak hukuman? Dan misalkan apa misalkan konsekuensi? Apa pendapatnya? Para yang jawab, restitusi harus dilakukan. Tapi apakah dengan dilakukannya restitusi itu tetap siswa harus mendapatkan konsekuensi atau hukuman? Kira-kira bisa jawab? Bisa. Kalau untuk pendapat pribadi atau ada dua masalah, kalau restitusi dilakukan menurut saya pendapat pribadi itu untuk memberikan rasa sikap rasa tanggung jawab serta konsekuensi dilakukan perbaikan tetap dilakukan, tetapi konsekuensi tetap harus dilaksanakan untuk menunjukkan rasa tanggung jawab. Terima kasih Mbak yang lain. Dewi. Ya. Oke ya. Nah, kira betul sekali ya. Jadi mungkin banyak kali konsepsi juga ya, bahwa kalau kita sudah melakukan restitusi, kita nggak usah ada namanya konsekuensi. Ya gitu, harus berkesinambungan ya antara disiplin positif, 5 posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, dan juga segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi di papan sini sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung agar dapat menemukan solusi. Lanjut. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, tahapan dalam segitiga restitusi ketika kita mendapatkan sebuah kasus, misalkan anak terlambat masuk kelas, apa sikap kita sebagai guru yang harus lakukan? Yang pertama kita manggil, kemudian yang pertama adalah menstabilkan identitas, terus kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Lalu selanjutnya apa sih Pak menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Contoh misalkan, nah ini ya, misalkan contoh si A, kenapa kamu terlambat? Misalkan ya, kemudian dia menjelaskan, Pak saya terlambat karena tadi malam saya nonton sampai larut malam. Kemudian kita memposisikan diri bersama identitas itu kita, oh ya nggak apa-apa, karena juga manusia kan, pasti kamu punya salah juga kan, seperti nonton itu wajar kamu berasa seperti itu. Mungkin kamu suka ya dengan film itu sehingga kamu itu malah yang menyebabkan terlambat. Jadi tidak langsung menghukum, oh kamu dasar tidurnya terus baru deh. Dalam restitusi itu kita harus memberikan stabilitas itu dengan cara tidak apa-apa, kamu suka ya dengan film itu sehingga kamu tertipu di dalam malam.
Ya wajar, suka film itu, ya wajar kan? Terus selanjutnya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah dari bagian proses pembelajaran yang nantinya akan berhasil berjalan dalam menjadikan sukses. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu hanya manusiawi, tidak ada manusia sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik dari dirimu sendiri? Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, setelah kita tanyakan seperti tadi percakapannya, kemudian kita validasi yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih menarik dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ya, contoh ya, jadi seperti kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya, seperti tadi ya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baik. Atau coba kamu belajar dengan cara yang lain. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang terakhir itu diskusi itu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara implisit. Ya, di sini motivasi itu semua dari luar, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh misalkan ya, ini apa nilai keyakinan kelas kita, atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau kelas yang ideal itu seperti apa sih, atau kamu ingin kira-kira seperti apa, atau apa yang kamu rasakan, atau ketika kamu itu aku menjadi orang yang seperti apa. Ini namanya keyakinan kelas. Seperti tadi yang misalkan tadi si A datang terlambat ya, karena dia suka menonton TV karena dia suka gambarnya. Boleh ditanyakan saja, dengan kamu terlambat sekolah sih, apa yang membuat apa keyakinan apa sih yang kamu telah melanggar? Nanti aku akan mengungkapkan sesuai dengan kesepakatan yang ada di kelas. Oh, ternyata saya melanggar bahwa saya datang tidak tepat waktu, saya datang sholat dengan terlambat, atau saya siswa itu harus datang tepat waktu. Keyakinannya apa? Keyakinannya adalah menghormati orang lain dan menghargai orang lain. Dengan tepat waktu berarti sudah menghargai dirinya dan juga menghargai dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu ya, kesimpulan dari diseminasi budaya positif itu ada 6 yang harus kita pahami. Yang pertama adalah disiplin positif. Ya, seperti tadi sudah diungkapkan oleh Ibu Dewi. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol restitusi. Dan 6 adalah segitiga restitusi. Ini adalah rangkaian dari materi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bisa putar videonya, penerapan segitiga restitusi kepada siswa ini seperti ini. Namun kita tahu apakah bisa seperti ini. Harusnya selalu ini, harusnya ke pantai. Ya, baik Pak Ibu, karena waktu sudah menentukan. Ya.
dan udah melewati. Baik Bapak Ibu, mungkin terakhir adalah saya minta apa namanya refleksikan, maka barangkali ada yang memberikan saran atau tanggapan mengenai diseminasi yang sudah saya lakukan dengan baik. Mungkin ada yang bisa memberikan saran atau tanggapan tentang materi yang sudah saya berikan di setiap hari. Perwakilan saja barangkali. Dari kesimpulan dari kegiatan seminasi pada hari ini, sebelum diseminasi saya masih belum mengetahui apa itu yang namanya disiplin positif, maksudnya belum jelas apa ternyata setelah mengetahui diseminasi ini saya mengetahui bahwa ada 3 hal ya, ada motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, kemudian yang terakhir sampai dengan poin ke-6 dari institusi bagaimana kita menyelesaikan problem yang ada di sekolah kita. Dan kali ditambahkan dengan yang lain ya. Ya, refleksi tentang kegiatan hari ini tentang diseminasi budaya positif. Dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan kita semua warga sekolah SD 1 itu bisa menerapkannya di dalam kebiasaan dan untuk melaksanakan pembuatan kegiatan kelas yang kelas bisa ditindaklanjuti. Terima kasih atas saran dan masukannya. Kemudian saya sebagai CGP yang sudah menyampaikan materi dan budaya positif mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya dan diri dan bagi kita semua satu guru. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah.